Bismillahirrahmanirrahim. Taman hijau bersih dan asri selalu dijaga sepenuh hati. Beribu terima kasih dari kami telah berkenan hadir di acara diseminasi. Belajar tari kreasi, pembimbing tari, guru produktif. Hari ini acara diseminasi menyampaikan informasi budaya positif. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama mendengarkan kata sambutan sekaligus membuka acara diseminasi budaya positif di SMK 2 Pinggir. Kepada Bapak Elmi Suhaimi kami persilakan dengan hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan siang hari ini saya diundang untuk membuka acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh 3 teman-teman kita yang lulus jadi guru penggerak, ya, calon guru penggerak. Saya yakin kalau sudah masuk pasti lulus asal ngerjain tugas-tugasnya, kecuali tidak, ya, lulus. Dan harapan ini mereka akan menjadi calon-calon pemimpin, calon kepala sekolah maupun calon pengawas sekolah. Jadi harus mempunyai panutan, contoh, suri teladan bagi kita semua. Pada siang hari ini diseminisasi budaya positif di SMK Negeri 2 Pinggir yang akan dilaksanakan sosialisasinya pada kawan-kawan kita guru penggerak angkatan berapa nih? 11? 9. Angkatan 9 saya buka. Agar acara ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sama-sama berdoa, menundukkan kepala sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi yang pertama yaitu disiplin positif, hukuman, penghargaan, dan kebutuhan dasar manusia yang akan disampaikan oleh Ibu Anissa. Kepada Ibu Anissa kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Armilah yang telah memberikan waktunya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, saya ada pantun terlebih dahulu. Tapi pantunnya nggak hafal, jadi dibaca. Ambil kayu untuk membuat meja, kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, saya ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat siang. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, kayaknya tadi kita baru siap makan siang. Nasinya mungkin belum turun ya. Jadi kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking akan dipandu oleh Ibu Juslina. Kepada Ibu Jus kami persilahkan. Sebelum kita masuk ke materi, ada pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Ini yang harus kita jawab bersama. Pernyataan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah ini Bapak Ibu sekalian setuju? Tidak. Tidak. Hukuman dapat mendisiplinkan. Sekarang tugas Pak Menteri adalah
Pak, silakan digenggam erat-erat. Ini kan sangat berharga sekali nih. Jadi orang nggak boleh tahu, nggak boleh apa ya kan? Nggak boleh diambil, nggak boleh diminta gitu kan. Sekarang tugas Pak Mobri adalah mengambil apa yang sangat berharga dari Pak Zul tadi, ya kan? Boleh dengan membujuk, boleh dengan merayu, boleh dengan saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman? Iya, hukuman Kristen. Gimana Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Hukuman? Konsekuensi kayaknya. Catat 100 kali. Saya nggak catat lagi sama Pak Ustaz. Konsekuensi. Karena siswa dan langsungnya saya tidak akan terlambat lagi, nanti ada konsekuensi. Konsekuensi. Ada lagi? Silakan Bu Armila, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Saya akan mencoba sekilas, tidak banyak karena waktu kita disediakan hanya 2 jam dan ini sudah 1 jam setengah. Yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Kenapa kita harus membentuk keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kira-kira ada Bapak Ibu yang tahu kenapa kita harus membentuk keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas yang kita terapkan ke siswa kita? Matematika, soal, itu sangat sulit paham. Untuk beberapa mata pelajaran, beberapa topik bisa paham, tapi beberapa topik kita memang harus concern, fokus ke sana. Ya, disinilah saya minta bagaimana tips dan triknya sebagai pencerahan kepada kami semua. Ya, saya rasa itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Yoni. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Oke. Jadi intinya bagaimana menimbulkan kesenangan bagi siswa walaupun materi yang disampaikan itu seperti matematika, kimia ya Pak Dania. Ini kita kembalikan kepada Ibu Anissa. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Dani. Bagaimana melakukan proses belajar menyenangkan? Sebenarnya kita harus tahu dulu karakter murid kita masing-masing ya Pak Dani ya. Kebetulan kalau kayak di 12 DPIB itu kami ada juga pelajaran produktif yang hitungan sifatnya. Jadi sekarang ini kan tuntutannya kita kan mengarah ke profil pelajar Pancasila. Bagaimana profil pelajar Pancasila itu ada 6: mandiri, gotong royong, ya kan? Dalam proses pembelajaran kita coba murid kita belajar secara mandiri. Kalau bisa, ada beberapa kelas itu dia bisa belajar mandiri. Ada beberapa kelas yang memang kita yang menghandle gitu kan. Kerjasamanya pun masih kurang gitu. Yang penting kita selalu berusaha seperti ini. Kalau saya pribadi untuk menciptakan proses belajar menyenangkan di kelas itu, terutama materi yang hitung-hitungan, itu saya coba terapkan strategi yang berbeda. Misalnya gini, untuk materi ini misalnya hitungan ya kan, kita gunakan teknologi dalam pembelajaran banyak sekarang. Ada aplikasi Word, itu bisa berupa TTS. Jadi anak sambil ke depan mengerjakan teka-teki silang dari pertanyaan kita. Tapi kita bahas materi dulu ya, baru nanti kita uji konsepnya. Kemudian setelah itu bisa juga dengan game yang melatih kerjasama murid. Jadi kita bentuk murid secara berkelompok untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Kita bisa kasih waktu, misalnya waktunya 30 menit, kita kasih timer di depan, bisa juga. Jadi itu mendorong semangat murid untuk belajar. Coba lakukan itu Bapak Ibu di dalam kelas. Kemarin ini saya coba lakukan, saya kasih soal berkelompok kepada murid. Ini hitungan ya materinya.
materi hitungan. Tapi yang penting kita sebagai guru jangan pernah putus asa. Coba cara yang baru. Kemudian kami ada berencana juga nanti akan membuat komunitas belajar. Kemungkinan untuk pertanyaan-pertanyaan ini kita bisa diskusikan bersama di komunitas belajar. Ya Pak Ibu ya, mungkin itu ya Pak Dani. Intinya manfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Banyak, ada wall, ada kahot, ada kan? Ada quizzes, banyak itu. Kalau nggak ada Infokus kayak mana? Cari cara lain. Misalnya siapkan LKPD, kita pakai stopwatch untuk anaknya boleh juga, atau dengan bermain game estafet soal juga bisa banyak. Oke, mungkin itu dari saya, atau ada tambahan dari Ibu Jus atau Bu Ami juga boleh. Saya tambah sedikit, mungkin dalam hal ini kita masih sama-sama belajar semuanya ya, karena berbagai perbedaan-perbedaan yang kita hadapi. Jadi kalau ini kan terkait dengan pembelajaran berintegrasi. Jadi ketika berbeda, maka kita dulu sebenarnya dituntut kita praktekkan kayak Kalau enggak ada ya satu foto kayak kita berbeda. Ada foto berbeda. Atau dia bekerja mandiri, atau dia nanti lama kali masalahnya. Belajar dengan cara lain. Kalau bekerja secara kelompok, misalkan ada siswa kita ini, kita kan sering ini membuat belajar secara kelompok. Nah ternyata ada anak-anak kita yang tidak suka dengan belajar secara kelompok. Jadi ketika kita sudah mengidentifikasi anak-anak kita di bagian mana yang tidak suka, itu kita harus, memang kewajiban kita juga untuk mencari jawabannya. Memang kita harus mencari karakteristik anak itu di mana, sukanya bagaimana. Terus di samping itu juga seperti yang tadi itu disampaikan Bu Nisa, kalau kesenangan itu adalah kebutuhan dasar semua manusia, dan siswa-siswa kita juga pada umumnya kesalahan. Sedangkan di teori kontrol ini, setiap perilaku yang dilakukan oleh seseorang itu pasti memiliki tujuan. Kemudian berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, itu di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, itu hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Ini berlaku juga bagi murid kita. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, ini di stimulus respon. Di teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian berikutnya, pemaksaan itu terjadi pada saat ada bujukan gagal. Itu di stimulus respon. Jadi kalau seandainya tadi kegiatan yang dilakukan oleh Pak Zu dan Pak Mobri tadi, kalau misalnya gagal, tapi berhasil ya dari Pak Mobri ya, minta sesuatu yang sangat berharga dari Pak Zu. Pak Zu sangat dermawan. Kalau misalnya dia sangat menggenggam itu dengan erat, mungkin akan terjadi pemaksaan. Itu di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol itu kita bisa berkolaborasi atau bernegosiasi lah istilahnya. Kemudian di stimulus respon itu model berpikirnya menang atau kalah. Yang terjadi, orang itu mau melihatkan sesuatu yang sangat berharga atau tidak. Sedangkan di teori kontrol atau pilihan itu model berpikirnya menang-menang. Lanjut aja Bu. Jadi kita masuk apa itu disiplin. Selama ini disiplin, baik itu di sekolah kita sendiri, itu disiplin adalah selalu kita hubungkan dengan sesuatu yang membuat tidak nyaman murid. Ya enggak Bapak Ibu? Jadi dengan memberikan hukuman supaya anak murid kita patuh. Selama ini itu yang konsep disiplin yang kita ketahui baik di mana-mana pun. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ seharusnya sudah ada disiplin yang kuat dalam diri masing-masing. Begitu juga dengan murid kita. Oke, kita bahas apa tujuan kita sebagai pendidik. Ini dia, sebagai pendidik tujuan kita adalah selain mengajar, tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri mereka. Next, dengan tetap mengacu kepada profil pelajar Pancasila, karena kita sekarang sudah kurikulum merdeka. Nilai-nilai kebajikan ini apa? Itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia dari setiap individu. Nah, next,
Kita masuk ke motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dah, ini ada pertanyaan pemantik lagi. Sebagai seorang guru, saat Bapak Ibu hadir tepat waktu datang ke sekolah ini, apakah Bapak Ibu datang ke sekolah ini karena tujuannya karena takut ditegur atasan, atau karena ingin mendapatkan penghargaan dari atasan kita, atau karena ingin menjadi teladan bagi murid-murid kita? Karena kita percaya bahwa tindakan yang kita lakukan itu akan ditiru oleh murid-murid kita, karena kita adalah guru. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Bapak Ibu? Apakah motivasi yang pertama, atau motivasi yang kedua, atau gabungan dari ketiga motivasi tadi? Jawabnya dalam hati aja, ya kan? Jawabnya dalam hati aja. Next. Motivasi perilaku manusia, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, ini motivasinya adalah motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini adalah motivasi internal, tujuannya adalah disiplin positif, dan diharapkan murid-murid kita melakukan sesuatu atau tindakan itu berdasarkan dari motivasi internal, untuk menghargai diri mereka sendiri, bukan karena takut dihukum atau karena ingin mendapatkan penghargaan dari gurunya. Next. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk mengatur diri sendiri. Ini diharapkan juga dapat dilakukan oleh murid kita. Next. Kemudian tadi ada yang jawab beberapa bahwa penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi anak. Tetapi dalam konsep ini, hukuman itu sama dengan penghargaan, itu sama dengan hukuman sifatnya. Kita dihukum oleh penghargaan. Apa maksud dihukum oleh penghargaan ini? Penghargaan itu hanya memberikan pengaruh jangka panjang atau pendek. Ketika seseorang yang biasanya diberikan penghargaan dan ketika suatu saat dia tidak mendapatkan penghargaan, dia akan merasa kecewa atau stres. Jadi penghargaan ini jadi berlaku sama tadi dengan hukuman jatuhnya. Itu maksud dihukum oleh penghargaan. Next. Jadi jika penghargaan menghukum, apa yang harusnya saya lakukan? Ini dia, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi kita bisa lakukan kepada murid kita bukan hukuman, bukan penghargaan, tetapi adalah apresiasi. Apa apresiasi ini dia? Kita berikan anak murid kita itu pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, boleh kita lakukan antar murid satu dengan murid lain. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, dan kita harus fokus di prosesnya sehingga kita dapat memberikan apresiasi tadi. Next. Ini contoh pengakuan apresiasi atau kebajikan. Ini dia. Ketika misalnya ada murid baru datang di kelas kita dan ada siswa kita yang menolong. Kalimatnya seperti ini. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Itu adalah contoh apresiasi. Kemudian pada saat ada teman-teman, ada seorang murid kita membantu temannya di dalam kelompok, kita bisa berikan apresiasi seperti ini. Saya menghargai kepedulian kamu. Kemudian pada saat kita melihat siswa kita memungut sampah tanpa kita perintahkan, kita bisa beri apresiasi seperti ini. Terima kasih untuk rasa tanggung jawab. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak murid kita itu adalah apresiasi agar dia tumbuh motivasi intrinsik di dalam dirinya. Next. Dan ini dia perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah. Kemudian hukuman ini bisa berupa hukuman fisik ataupun psikis. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai aturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, dan kemudian setiap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga ada restitusi, itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian juga proses bagi murid untuk menemukan solusi sendiri dari permasalahannya. Next. Oke, ini Bapak Ibu kita coba
ada pernyataan di sini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman? Iya, hukuman itu dia. Gimana Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Hukuman? Konsekuensi kayaknya. Catat 100 kali. Saya nggak catat lagi sama Pak Ustaz. Konsekuensi. Karena siswa dan langsung saya tidak akan terlambat lagi, nanti ada konsekuensi. Konsekuensi. Ada lagi mungkin Pak. Lari di lapangan. Bola basket. Yang lain yang kedua Pak. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang hukuman. Rasanya kalau terlambat 10 hari. Iya. Boleh diberikan terbesar Dari ibu-ibu dan kemudian Ketiga. Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu kan konsekuensi. Lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Ini pasti deh. Memberikan tumpahan air di meja. Membersihkan. Sendok pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk itu. Disuruh untuk tidak hukuman. Kata dia sekarang hukuman Pak mobil itu. Nggak pakai sepatu. Kalau bertanya apa sih? Nggak nampak. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOA. Hukuman. Oke. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Kita coba lihat jawabannya Bu Ami. Ini dia. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini adalah hukuman. Kenapa ini hukuman? Karena tidak ada hubungannya dengan perilaku yang dilakukan. Kemudian kita bahas yang konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini adalah konsekuensi karena dia sudah merusak kertas temannya, akhirnya dia mengganti, itu adalah namanya konsekuensi. Ada hubungannya dengan tindakan yang dilakukan. Kemudian berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Ini yang terakhir, lari mengelilingi lapangan. Oh, janganlah. Kemarin apa yang viral cluenya adalah apa? Bumi itu Bumi adalah bulan. gitu. Kita cari yang lain, jangan itu. Atau clue jalan-jalan ke luar negeri. Setahun 12 bulan. Sudah biasa itu kita dengar? Biasa itu. Sudah kan? Sudah viral, sudah biasa itu ya. Jadi enggak seru. Oke, atau kita inilah nyanyi inilah dulu. Nyanyi potong beli angsa. Ya? Oke. Tahu semuanya nyanyi potong beli angsa? Oke. Kalau A saja semuanya, kalau saja ini 4 tambah angsa masuk.
karena vokal ada 5 ya. Yang dari tiang ini ke sini nanti O, yang dari tiang ini ke Pak Zubaidi A, yang ini ke sini U, gitu ya. Oke, sama-sama kita nyanyi, tapi yang pertama sesuai dulu abjadnya ya. Oke, mulai. Ingat tadi ya, ini apa? Ini Oke, kita mulai ya. Mulainya yang pertama itu lagu seperti biasanya, yang sebenarnya. Nanti baru ingat ke bagian masing-masing. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Silakan berdiri. Gak ada musiknya karena kita tepuk tangan semuanya Bapak Ibu ya. Oke. Potong kebiasa 1, 2 ya. Potong BBA. Dansa 4 kali. Sorong ke kanan, sorong ke kanan. La 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 la. Sorong ke kanan, sorong ke kanan. La 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 la. Oke, kita mulai masing-masing. Dapat perhatikan semuanya. Kalau apa ini, kalau belum budaya positif sudah dihukum semuanya ya. Nggak diperhatikan. Oke, yuk ulang ya. Kayaknya kebanyakan sini ya. Oke. Berarti Bu Yeti sama Ibu yang cantik ini ke sebelah sini. Oke, ke sini. Oke, ya. Minta tolong Pak Prato sama Pak Noto agak ke depan biar kumpul suaranya. Ya. Oke. Biar terpenuhi dulu kebutuhan dasar kita, kesenangan. Oke, saya ngomong lagi, ini apa? Biasanya U. Oke, jangan mau kalah U dengan O.
kita main kencang aja. Cuman tadi kawan-kawan main pantun, saya nggak mau juga ketinggalan, ya. Mudah-mudahan nyambung dengan suasana sekarang. Suasana sekarang apa? Lagi apa? Lagi horor, ya. Horor pengen pulang. Nah, itu horor itu. Oke, ya. Langsung ke sini. Jangan langsung. Ya. Oke, baik. Saya akan buka dengan pantun. Ya. Tidak baik berjalan sambil tertawa. Benarnya nggak tahu ditimpuk batu. Semoga kami terlihat berwibawa, tidak menakuti seperti hantu. Oke, ya karena ini suasana gimana ya, agak apa, ibarat telur di ujung tanduk, sudah sangat Next cepat. Oke. Baiklah, langsung saja ya Pak Ibu. Ini tentang budaya positif tadi, itu sebenarnya kan ada 6. 1, 2, 3, 1, 2, 4 tadi dibawakan Bu Anissa. Yang Bu Ami adalah keyakinan kelas. Yang 3 saya adalah restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Oke. Nah, gimana? Oke, udah disuruh Bu Nisa saya cepat-cepat. Gimana ini? Nah, oke. Depannya deh, biar aja selesai. Oke, lanjut. Ya. Lanjut, itu jadi kembali tuh kayaknya, Bu. Terus. Ya, tujuan kita untuk mempelajari atau membahas posisi kontrol ini yaitu kita diharapkan mampu nanti membangun budaya positif yang di dalamnya terdapat 5 konsep posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Yang kedua tujuannya itu yaitu kita menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer. Nanti akan dijelaskan apa posisi manajer itu. Minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Next. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, menurut Diane Gosen ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu adalah sebagai kontrol dicap sebagai penghukum. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada posisi sebagai teman. Yang keempat ada posisi sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Ya, itu untuk maksudnya posisi kontrol ini dalam menyelesaikan masalah tadi. Restitusi tadi kan untuk menyelesaikan masalah supaya kembali ke yang lebih baik lagi. Nah, jadi dibutuhkan restitusi. Nah, penghukum itu bagaimana? Penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi hukuman itu tidak harus seperti yang dilakukan Pak Boro, push up atau ini, ya. Bisa juga seperti gini. Nah, atau awas nanti. Seperti saya misalkan bawa bunga besok 10 pot. Nah, gitu kan. Nah, itu hukuman verbal. Jadi tidak hanya hukuman fisik. Next. Penghukum. Nah, ini biasanya kata-kata penghukum. Patuhi aturan saya atau awas kamu ya, gitu. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Yang ketiga, pasti selalu yang terakhir selesai. Nggak pernah dia yang pertama. Nah, itu kalau pernah kita mengatakan ini berarti posisi kita adalah sebagai guru di posisi kontrol penghukum. Gitu, ya. Ketawa Bu Tri mungkin belum pernah kayak gitu. Oke, pengalaman. Oke, lanjut. Karena ini nada suara tinggi, bahasa tubuh, ya kan seperti tadi mata melotot atau jari menunjuk-nunjuk, panas, gitu ya. Nah, itu terlambat lagi, pasti terlambat. Nah, ini kita tanyakan pada diri kita, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti ini?
Ya, pada saat terlambat. Ya, gimana kira-kira perasaannya? Biasanya berkali-kali keluar lagi. Ya, itu sebenarnya berkaitan dengan yang disampaikan Bu Anissa tadi. Semua perlakuan ada tujuannya, berarti ada kebutuhannya yang belum terpenuhi. Gitu. Oke, lanjut. Nah, apa hasil kalau kita sebagai penghukum? Hasilnya adalah murid itu mungkin akan marah atau mendendam atau bersifat agresif. Ada yang mungkin dibocorin banyak atau misalkan seperti mobil saya digores. Nah, itu hasil dari penghukum dan ini akan tidak menghasilkan sesuatu yang baik, sudah pasti adalah salah atau ini kita lagi menuntun siswa kita untuk gagal. Okay, next. Nah, kita lihat ini ada video kan itu contohnya. Ini wifi siapa yang lagi nyanyi-nyanyi ini? Kok ada nyanyi-nyanyi? Di situ tuh? Enggak. Sini kamu. Sini kamu. Itu lah, tunggu ya, sebentar ya, Bu ya. Kok ada ini ya? Biar enggak ini ya. Oke, dari mana tadi nih? Dari bagian penghukum ini tadi ya, tampilkan. Alasan kamu apa lagi? Agak mirip Ibu Des lah ya. Ibu Des lah, Ibu. Bentar. Des sedikit itu, Bu. Saya perhatikan. Mana boleh lah. Stop. Oke. Ini speaker on. Oke, baik. Lanjut, minta tolong Bu Ami. Boleh siapa banyak tentang Ibu? Oke, nah tadi posisi penghukum, kalau sekarang adalah pembuat rasa bersalah. Nah, posisi ini biasanya guru akan bersuara dan pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah. Jadi contohnya, aduh nak, nanti malu lah Ibu, gara-gara kamu dilihat Bapak Kepala Sekolah nanti sepertinya Ibu nggak mampu mengontrol kamu. Akhirnya dia merasa bersalah, ya. Akhirnya dia merasa bersalah. Kenapa ya kok gara-gara saya Ibu Lina itu jadi kena sama Kepala Sekolah? Nah, itu adalah rasa bersalah. Next. Nah, ini kan. Ini kata-kata yang biasanya Ibu sangat kecil sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus itu horor itu. Horor itu Bapak Ibu. Maaf ya Bapak Ibu ya. Kita kejar tayang pun. Ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, gimana
coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat gini? Berarti dalam diri si anak itu jadinya rasa bersalah terhadap orang tuanya, gitu. Jadi aduh gitu. Jadi dia gara-gara bersalah ke orang tua makanya dia sadar gitu, bukan karena sadar dengan dirinya sendiri. Oke, next. Nah, ini kata-kata yang tadi. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Dia merasa menyalahkan dirinya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, pembuat rasa bersalah ini nada suaranya biasanya melas, halus, sedih. Bahasa tubuh agak merapat. Aduh, gimana ini gitu. Saya sering ini, kayak anak sendiri di rumah juga sering gini. Nah, oke, lanjut. Nah, hasilnya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Ya, tidak seperti. Oke, lanjut. Nah, jadi nextnya. Ini contoh kasus yang sama, cuman penyelesaiannya berbeda. Itulah contoh pembuat rasa bersalah. Oke. Next. Oke. Yang ketiga ada posisi dikontrol sebagai teman. Kita membuat diri kita sebagai teman pada siswanya. Nah, gimana ini? Ini tidak menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui, bisa agak digeser Bu Ani? Enggak. Iya. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan siswanya. Nah, dan guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Contohnya, ya. Oke, next. Nah, ini kata-kata biasanya kalau dia posisi teman. Ayolah, bantulah demi Bapak ya, gitu. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan, gitu. Jadi sering kita sebagai guru itu membantu menyelesaikan itu. Contohnya aturan terlambat kita nggak laporkan dia terlambat. Nah, ini posisi teman, ya. Itu kata-katanya nanti bisa dibaca. Kalau slide-nya bisa nanti saya bagi ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, nada suaranya biasanya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya. Oke, terus baca lanjut. Nah, perasaan murid yang seperti itu, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Nah, termasuk itu menjadi dampak positif. Namun sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ya, akibatnya adik hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh guru itu. Kalau guru lain tidak diakuinya. Nah, gitu kalau posisi teman. Oke, lanjut kita lihat videonya bagaimana kalau posisi teman. Emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sini saya dulu. Selamat pagi Bu.
Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah, anak sekolah, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, itu tadi posisi kedua. Next Bu. Nah, ini sebagai posisi pemantau. Ada yang kontrol keempat adalah posisi pemantau. Artinya dia memantau, berarti mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku yang kita awasi. Nah, misalkan ketika belajar ini dia selalu pakai baju praktek, enggak ya, begitu. Jadi diawasi dia. Nah, ini menggunakan sanksi atau konsekuensi. Ketika dia melanggar, maka akan diberikan konsekuensi. Berarti akibat dari perbuatannya itu. Next. Nah, jadi pertanyaannya ini, kamu nggak ini tahu nggak peraturannya masuk workshop itu apa? Nah, apa yang kamu lakukan ini? Nah, kalau nggak masuk workshop apa sanksinya? Nah, itu untuk posisi pemantau. Dan ia akan menyimpan. Next Bu. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan yang digunakan sebagai bukti. Jadi dia jelas, ada buktinya dia melakukan kesalahan itu, ya. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ini adalah posisi yang bagus, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya, lanjut nanti biar lebih jelas bagaimana perasaan murid kalau diperlakukan kalau kita sebagai pemantau. Next. Oke. Nah, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu perannya. Nah, guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas tidak istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Oke, next. Nah, posisi pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7:20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hari. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke, next Bu. Ya. Oke, nah sekarang yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, yang paling tadi yang pemantau itu minimal kita sebagai guru adalah pemantau, namun yang paling itu adalah manajer. Manajer itu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Oke, lanjut. Nah, manajer itu oke. Nah, ini biasanya kata-kata yang dikatakan oleh manajer. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ini meyakininya ini maksudnya itu meyakini yang terkait dengan keyakinan kelas tadi. Jadi, nanti keyakinan kelas apa yang kamu langgar, misalkan seperti itu. Nah, nanti itu di sini berkaitan dengan keyakinan kelas tadi. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Gitu. Jadi solusinya itu ditanya siswanya. Apa
solusinya. Oke, lanjut. Nah, gimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Oke, next. Bisa dibaca lah langsung. Next Ibu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Nare. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Nare? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Naren? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan kemudian kira-kira akan belajar alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren. Ada lagi program Naren agar tidak terlambat pulang? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke. Nah, itulah 5 posisi kontrol guru. Jadi dari yang kelima-limanya ini kalau impian kita itu tuh sih kalau bisa kita adalah manajer. Tapi kalau tidak bisa manajer paling tidak sebagai pemantau gitu. Nah, setelah ini ada lagi namanya ini. Oke, ini sebelum lanjut. Nah, penghukum, pembuat orang bersalah, teman pemantau, manajer. Nah, itu kesimpulan yang tadi. Next. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang biasanya dipakai. Oke, lanjut lagi. Tadi sudah ada juga. Nah, terkait dengan masalah tadi, ada namanya penyelesaiannya dengan segitiga restitusi. Gimana nih kita genjot? Udah saya tengok seperti ini ibu-ibu ini semuanya begini gitu kan. Jadi gimana lah? Saya rasa bersalah, tapi saya rasa kewajiban saya juga harus gimana? Gimana nih Bapak Ibu? Lanjut ya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nanti jadi horor wajah saya depannya. Oke. Nah, ada namanya segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu adalah yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, menstabilkan identitas ini artinya kita mengembalikan ke ini. Contoh kalimatnya itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan lah gitu. Oh, sholat ya. Udah ini ya. Oh, sholat lagi. Lagi bunyi ini ya. Cepat aja lah. Bisa. Oke. Lanjut. Oke, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan dasar yang tadi itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ketika dia stabil dengan apa yang dilakukannya, seperti tadi itu mengambil makan, kenapa dilakukannya, kita stabilkan itu kenapa. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Nah, kira-kira apa yang dirasakannya sehingga itu dilakukan, itu validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Artinya, nah ketika kamu melakukan ini, kira-kira keyakinan kelas kita itu apa yang dilanggar oleh kamu gitu. Jadi contohnya saling menghargai Bu gitu. Nah, next. Nah, menstabilkan identitas. Nah, ini kata-kata guru berkata,
berbuat salah itu hal yang manusiawi, nah gitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini kata-kata untuk menstabilkan identitas sampai seterusnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah itu, oke? Nanti saya share ini kalau memang ada yang butuh. Lanjut, Ibu. Next. Nah, ini menanyakan keyakinan. Nah, apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas? Apa nilai keyakinan kelas kita yang dilanggar? Kelas yang jadi itu seperti apa sih? Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa gitu. Jadi kita menanyakan keyakinannya. Emangnya kamu mau jadi seperti apa sih, Nak? Gitu. Kalau kamu seperti ini, kira-kira kamu akan jadi seperti apa nanti? Gitu. Oke, apa yang kamu rasakan? Oke, lanjut. Nah, ini intervensi 30 detik. Jadi ketika kita apa itu, kita kasih dia apa, bisa membantu murid kembali ke tujuan semula. Jadi kita intervensi dia. Nah, inilah kata-katanya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Dan selanjutnya sampai ke terakhir itu, apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Gitu. Oke, next. Masih ada? Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sebenarnya harusnya ada sesi tanya jawab ya, tapi Besok aja bukan tanya jawab. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Masih semangat pagi ya. Sebenarnya banyak kali ice breakingnya tadi yang udah disiapin. Cuman ya Waktu juga. Oke. Kembali ke ini. Oke, gitu ya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Kami bertiga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat sore. Nebeng lah saya nggak tinggal saya kuliah itu. Hah? Oh ya, ada Bapak Ibu bisa berfoto sebentar. Bapak Ibu minta tolong Ibu, Bapak Ibu 2 menit lagi berfoto. Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti pulang dari sini ada rezeki. Bapak Ibu tolong kita berfoto sebentar Bapak Ibu. Ya, karena harus diupload. Tolong fotokan Dwi. Silakan duduk Bu. Silakan duduk. Oh ya. Saya lagi tengah. Sini nih Sak. Lita. Ayo. Posisi sudah ini. Ayo Bapak Ibu. 1, 2. Oke, SMK bisa. Nggak bisa. Siapa aja. Bisa.